Bayangkan seorang pria berdiri di tengah lapangan, melemparkan puluhan Alkitab ke dalam api, lalu menginjak-injaknya dengan penuh kebencian. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, tangannya justru terbakar hebat tanpa sebab yang jelas, dan tak ada yang bisa menyembuhkannya. Dokter angkat tangan, keluarganya menjauh, dan malam-malamnya penuh mimpi aneh tentang salib, kasih, dan suara yang memanggil namanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin dari seorang perusak iman, pria ini justru berakhir di kolam baptisan dan menangis karena cinta Tuhan? Kisah ini bukan sekadar keajaiban, tapi perjalanan menakjubkan dari api penghancur menuju terang yang menyelamatkan. Simak kisah nyata yang mengguncang hati ini sampai akhir. ASCGP. Suasana di kota kecil yang tenang itu mendadak berubah menjadi mencekam ketika seorang pria dengan wajah datar dan penuh amarah datang ke lapangan terbuka sambil membawa karung besar. Karung itu kemudian dibuka di depan kerumunan warga yang awalnya mengira itu adalah aksi seni atau pertunjukan. Namun isi karung itu mengejutkan semua orang. Puluhan Alkitab yang masih baru dan utuh. Warga mulai berbisik, menyangka mungkin ini bagian dari distribusi atau kegiatan gereja, hingga pria itu menuangkan cairan bensin ke tumpukan kitab suci tersebut. Tanpa banyak kata, pria itu menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah Alkitab yang sudah disiram bensin. Api langsung membesar, membakar tumpukan itu dengan cepat. Warga menjerit, beberapa berusaha mendekat untuk menghentikan, namun dihalangi oleh pria tersebut yang bertindak semakin agresif. Ia mulai menginjak-injak lembaran Alkitab yang sudah mulai hangus, sambil berteriak dengan kata-kata penuh kebencian terhadap agama tertentu. Kamera ponsel pun langsung merekam aksi keji itu dan dalam hitungan menit video tersebut menyebar luas di media sosial. Kepanikan mulai merebak. Beberapa warga mencoba memanggil pihak berwajib. Namun sebelum polisi tiba, pria itu sudah selesai melakukan aksi biadabnya. Ia berdiri di tengah lapangan dengan dada membusung, merasa telah melakukan hal yang benar menurut keyakinannya sendiri. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Pria itu menjerit keras sambil memegang tangannya, seperti terbakar dari dalam. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai mundur karena takut, tapi tetap menyoroti dengan kamera. Api sudah padam, dan Alkitab tinggal abu. Tapi tangan kanan pria itu tampak melepuh, menghitam, dan berasap seperti baru saja dimasukkan ke dalam bara. Ia menggeliat kesakitan, meronta-ronta sambil berteriak minta tolong. Keanehan itu membuat warga gemetar, karena tak masuk akal secara logika. Api sudah padam, tidak ada bahan yang menyala, namun tangannya terlihat seperti terbakar sangat parah. Ambulans datang bersamaan dengan polisi yang langsung mengamankan lokasi. Pria itu dibawa dengan pengawalan ketat ke rumah sakit terdekat. Video dan foto dari kejadian itu terus menyebar, membuat banyak pihak menuntut agar ia dihukum berat. Namun, tidak sedikit pula yang mengaitkannya dengan pembalasan dari Tuhan. Komentar publik terbelah, antara kemarahan, ketakutan, dan rasa penasaran akan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tim medis yang menangani pria tersebut menyebutkan bahwa kondisi luka bakarnya sangat tidak lazim. Tidak seperti luka bakar biasa yang berasal dari luar, luka pada tangan pria itu terlihat seperti berasal dari dalam jaringan ototnya. Seorang dokter spesialis luka mengatakan bahwa ia belum pernah melihat kasus seperti itu selama 20 tahun praktiknya. Tangan kanan pria tersebut mulai membengkak dan membusuk dengan cepat, seperti daging yang terbakar dari dalam saraf. Polisi mulai menyelidiki latar belakang pria itu. Ia diketahui bernama Hendra, nama samaran, berusia 39 tahun, dan memiliki sejarah kebencian terhadap kelompok keagamaan tertentu. Ia tidak terafiliasi dengan kelompok radikal manapun secara resmi, namun dikenal aktif dalam komunitas yang menolak toleransi beragama. Beberapa kali ia mengunggah konten kebencian di media sosial, namun tak pernah ditindak. Aksi pembakaran Alkitab itu menjadi puncak dari kebencian yang ia pelihara selama bertahun-tahun. Masyarakat mulai gelisah. Mereka menuntut klarifikasi dari aparat penegak hukum, dari tokoh agama, dan dari siapapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun satu hal yang tak bisa dibantah adalah kenyataan bahwa tangan pria itu sekarang dalam kondisi rusak parah, dan rasa sakit yang ia alami tidak bisa dihilangkan bahkan dengan obat penenang paling kuat. Ini menjadi awal dari sebuah kisah yang tak terduga, dari kebencian menuju pertobatan yang tak disangka-sangka. Warga yang menyaksikan kejadian itu secara langsung masih trauma. Beberapa mengatakan mereka tak bisa tidur selama beberapa malam, karena terus terbayang teriakan pria itu dan bau daging terbakar yang sangat menyengat. Gereja-gereja di kota itu mulai memperketat keamanan,
Dan banyak jemaat yang menangis ketika mendengar kabar bahwa kitab suci mereka dibakar tanpa ampun. Namun dalam doa dan pujian, mereka justru mendoakan pelaku, berharap keadilan Tuhan yang berbicara, bukan pembalasan manusia. Dan dalam keheningan rumah sakit, di salah satu kamar isolasi, pria itu mulai bergumul dengan rasa sakit luar biasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia mulai mendengar bisikan dalam tidurnya, bermimpi tentang api, tentang nyanyian pujian, dan tentang seseorang yang memanggil namanya dengan lembut. Perjalanan aneh dan misteriusnya baru saja dimulai, tanpa ada yang tahu bahwa kisahnya akan menjadi titik balik yang mengguncang banyak hati. Di ruang isolasi rumah sakit itu, Hendra terus mengerang. Rasa panas yang membakar tangannya tak kunjung mereda, seolah api masih menyala di bawah kulitnya. Dokter mencoba memberikan morfin dalam dosis tinggi, tapi keanehannya tetap sama. Rasa sakitnya tidak berkurang, dan luka itu malah terlihat semakin parah dari jam ke jam. Tangan kanannya kini tidak hanya gosong, tapi juga mengeluarkan aroma daging terbakar yang sangat menyengat. Tim medis kebingungan, bahkan sempat mendatangkan ahli kulit dari kota lain untuk meninjau kasus langka ini. Perawat yang menjaga kamar itu mengaku merinding setiap kali harus mengganti perban Hendra. Tak hanya karena lukanya mengerikan, tapi karena ia sering melihat Hendra meracau, menyebut nama-nama yang tak dikenal, dan mengulang-ulang kata, "Ampuni saya," sambil menangis dalam tidur. Beberapa staf rumah sakit mulai merasa tak nyaman. Mereka tak bisa menjelaskan mengapa pria itu bisa mengalami luka seperti itu padahal tidak terlihat api menyambar langsung ke tubuhnya. Misteri mulai tumbuh, dan cerita ini menyebar lebih luas, membuat banyak orang percaya bahwa ada campur tangan kuasa yang lebih tinggi. Saat diwawancara oleh petugas kepolisian, Hendra tidak bisa menjawab dengan tegas motifnya. Matanya kosong, namun penuh ketakutan. Ia hanya berkata bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk membenci, sesuatu yang ia pelihara sejak kecil. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya akan berujung seperti ini. Beberapa polisi bahkan merasa iba, walau mereka tahu kejahatan Hendra tak bisa dibenarkan. Namun, ada sesuatu dalam wajahnya kini, sebuah ketakutan yang bukan berasal dari dunia ini. Hendra mulai mengalami gangguan tidur yang parah. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, setelah bermimpi berada di tengah kobaran api, dikelilingi oleh nyanyian pujian dalam bahasa yang tidak ia pahami, namun membuatnya menangis tanpa tahu sebabnya. Dalam mimpi itu, ia sering melihat sebuah cahaya sangat terang, tapi setiap kali ia mendekatinya, tangannya terbakar lebih hebat. Ia mulai merasa seperti dihukum, namun sekaligus diajak untuk keluar dari kegelapan. Ketika seorang psikolog rumah sakit datang untuk mencoba menenangkannya, Hendra mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang terbakar, tapi hatinya juga. Ia berkata bahwa sejak membakar Alkitab itu, ada suara dalam dirinya yang terus-menerus berkata, "Mengapa kau menolakku?" Kalimat itu terus terngiang, bahkan saat ia menutup telinganya. Psikolog itu tidak bisa menjelaskan secara medis, dan hanya mencatat bahwa pasien menunjukkan tanda-tanda krisis spiritual mendalam. Media mulai mencium kabar ini sebagai lebih dari sekadar tindak kriminal. Beberapa portal berita memasukkan unsur spiritual dan keajaiban dalam laporan mereka. Ada yang menyebut ini sebagai pembalasan ilahi, ada pula yang mengatakan ini adalah awal dari pertobatan besar. Video aksi pembakaran itu ditonton jutaan kali, dan kini disandingkan dengan foto tangan Hendra yang gosong dan membusuk. Netizen terbagi, ada yang mengecam, ada yang mengasihani, tapi banyak juga yang mulai mendoakan pria itu agar sadar dan bertobat. Seorang pendeta dari gereja lokal mencoba menjenguk Hendra setelah mendengar bahwa pria itu mulai mencari jawaban. Awalnya pihak rumah sakit menolak, namun setelah Hendra sendiri yang meminta, pertemuan itu pun diatur. Saat pendeta masuk ke ruang isolasi, suasana langsung berubah hening. Hendra, yang sebelumnya sering meracau, justru terdiam lama sambil menatap pendeta itu dengan mata berkaca-kaca. Pendeta tidak menghakimi, tidak mengajukan pertanyaan. Ia hanya duduk dan membaca satu ayat dari Mazmur, lalu berdoa dalam hati. Setelah kepergian pendeta, Hendra menangis untuk pertama kalinya secara sadar. Ia berkata kepada perawat bahwa suara nyanyian yang sering ia dengar dalam mimpinya adalah suara yang sama dengan doa yang dibacakan pendeta itu. Sejak saat itu, ia mulai meminta dibacakan Alkitab setiap malam. Perawat yang semula ragu, akhirnya memenuhi permintaannya dengan hati-hati dan penuh haru. Perlahan-lahan, ada perubahan dalam tatapan mata Hendra, dari kemarahan menjadi kehancuran,
dan dari kehancuran menjadi pencarian. Tangan kanannya tetap gosong, dan dokter menyatakan harus diamputasi jika infeksi menyebar. Namun, Hendra menolak dengan tenang. Ia berkata, biarkan tangan ini menjadi pengingat. Biarkan aku merasakan akibat dari kebodohanku, agar aku tak mengulanginya. Kata-katanya membuat seluruh tim medis terpaku. Pria yang semula begitu beringas, kini berbicara seperti seseorang yang sedang menjalani penebusan. Keheningan menyelimuti ruangan itu, seolah semua menyadari bahwa kisah ini bukan hanya soal kejahatan, tapi juga soal anugerah. Dan di malam ketujuh setelah kejadian, Hendra meminta satu hal lagi yang membuat semua terdiam. Ia ingin dibaptis. Bukan karena tekanan, bukan karena takut mati, tapi karena katanya, ia ingin mengenal Tuhan yang ia bakar kitabnya. Aku sudah membakar firman-Nya, katanya pelan, tapi sekarang aku ingin agar firman itu membakar hatiku sampai tak tersisa yang lama. Dengan satu kalimat itu, sebuah perjalanan pertobatan mulai menempuh jalan tak terduga. Hari-hari berlalu dengan lambat di ruang isolasi itu. Hendra kini tak lagi banyak bicara, tapi diamnya bukan karena keras kepala, melainkan karena rasa malu yang begitu dalam. Ia mulai sadar sepenuhnya apa yang telah ia lakukan. Membakar Alkitab bukan hanya tindakan kriminal, tapi ia merasa seperti telah melukai hati Tuhan secara pribadi. Setiap kali ia menatap tangannya yang gosong, ia tak bisa menahan air mata. Rasa sakit fisik memang masih menghantuinya, namun rasa sakit di dalam hatinya jauh lebih menyiksa. Hendra mulai mencatat setiap mimpi yang datang padanya. Dalam catatan yang ia minta kepada perawat untuk bantu tuliskan, ia menceritakan bahwa setiap malam ia berada dalam padang tandus yang terbakar, tapi ada suara lembut yang terus memanggil namanya. Ia juga bermimpi melihat sosok berjubah putih yang hanya menatapnya dari jauh, tanpa kata-kata, namun dengan mata penuh belas kasihan. Suara-suara dalam mimpi itu kini bukan teriakan penghakiman, melainkan panggilan penuh cinta yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Perawat yang merawatnya, seorang wanita parubaya yang ternyata seorang Kristen, mulai merasa iba. Ia memberanikan diri bertanya kepada Hendra, mengapa ia melakukan tindakan sekejam itu. Hendra menjawab pelan, karena aku diajarkan untuk membenci sejak aku kecil. Aku pikir kebencian adalah kekuatan. Jawaban itu membuat sang perawat terdiam lama. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, mungkin inilah saatnya kamu belajar bahwa kasih jauh lebih kuat. Sejak percakapan itu, hubungan mereka berubah. Tak ada lagi jarak. Hanya dua manusia yang saling belajar memahami luka. Kabar bahwa Hendra ingin dibaptis menyebar dengan cepat, terutama di kalangan gereja setempat. Respons jemaat sangat beragam. Ada yang menolak keras, menyebutnya penghujat yang tak pantas menerima kasih karunia. Ada pula yang berseru agar kasih Kristus jangan dibatasi oleh dosa sebesar apapun. Di balik layar, para pemimpin gereja berdiskusi panjang. Beberapa merasa ini adalah ujian terbesar bagi gereja. Apakah mereka siap menerima orang yang pernah membakar kitab suci mereka, ataukah mereka akan mengusir seperti yang dilakukan dunia? Pendeta yang pertama kali menjenguk Hendra akhirnya mengajak seorang pastor senior untuk bertemu langsung dengannya. Mereka duduk di samping ranjangnya, menatap pria yang dulu dikenal beringas, namun kini hanya seorang manusia yang remuk dan penuh sesal. Hendra tidak meminta dibaptis dengan gembira, tapi dengan nada sangat rendah hati. Saya tidak meminta pengampunan dari manusia, katanya. Saya hanya ingin mengenal Tuhan yang ternyata begitu sabar menunggu saya. Kata-katanya menusuk hati kedua hamba Tuhan itu, hingga mereka sendiri nyaris menangis. Ketika ditanya apakah ia bersedia mengungkapkan pertobatannya di depan umum, Hendra menggeleng. Saya tidak butuh panggung, katanya. Saya hanya ingin Tuhan tahu bahwa saya menyerah. Namun beberapa jemaat merasa bahwa kesaksiannya bisa menguatkan banyak orang, termasuk mereka yang masih hidup dalam kebencian. Gereja memutuskan untuk merekam kesaksian Hendra secara pribadi, tanpa disiarkan langsung, agar ia tidak merasa dipamerkan. Dalam rekaman itu, Hendra mengisahkan seluruh perjalanan hidupnya, dari kecil hingga hari tangannya terbakar saat membakar firman Tuhan. Ia mengaku bahwa selama ini ia merasa kosong, dan tindakan-tindakan agresifnya hanyalah bentuk pelampiasan dari kehampaan jiwa. Ia lahir dari keluarga yang anti terhadap agama tertentu, dan sejak kecil ia didoktrin bahwa iman hanya membawa perpecahan. Namun justru saat ia membakar kitab yang dibenci keluarganya, ia justru merasakan Tuhan hadir dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan. Ketika tangan saya terbakar, saya merasa Tuhan tidak marah.
Ia sedih. Ucap Hendra dalam videonya, membuat para penonton rekaman itu terdiam lama. Hari-hari berikutnya, Hendra mulai membaca Alkitab dari tangan kirinya yang masih bisa bergerak. Ia membaca perlahan, dan setiap ayat yang menyentuh hatinya ia minta perawat menandainya. Favoritnya adalah Lukas pukul 23.34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia membaca ayat itu berulang-ulang hingga menangis. Ia merasa bahwa Yesus sendiri mengucapkan itu untuknya. Seorang yang membakar firman-Nya, tapi tetap diampuni tanpa syarat. Di titik ini, penyesalannya mencapai puncak. Namun justru dari sanalah damai mulai tumbuh. Beberapa teman lama Hendra yang mengetahui kondisinya, menolak mengunjunginya. Mereka menyebutnya pengkhianat karena mendekat ke agama yang dulu dibenci. Tapi Hendra tak lagi peduli. Ia bahkan mengirim surat permohonan maaf terbuka kepada semua umat Kristen di Indonesia, yang isinya sangat tulus dan penuh kerendahan hati. Surat itu dibacakan di gereja tempat pendeta itu melayani, dan membuat banyak jemaat menangis. Mereka mulai menyadari bahwa di balik tindakan biadab, bisa tersembunyi jiwa yang selama ini hanya belum mengenal kasih. Dan di malam menjelang hari yang ia harapkan menjadi hari pembaptisan, Hendra duduk sendirian di ranjang rumah sakit, menatap keluar jendela. Ia tak tahu apakah Tuhan benar-benar akan menerimanya. Tapi ia tahu satu hal. Ia tak ingin lagi lari. Ia ingin membuka hati sepenuhnya. Jika engkau memang masih menginginkanku, katanya dalam doa lirih, pakailah aku meski dengan satu tangan yang tersisa. Kalimat itu keluar bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai penyerahan total. Ia tak tahu bahwa doa itu akan membuka jalan yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Hari yang ditunggu pun tiba. Hendra, dengan tubuh yang mulai melemah namun sorot mata yang justru semakin tenang, bersiap menerima kunjungan khusus dari pendeta yang akan membimbingnya secara pribadi. Sebelum pembaptisan dapat dilakukan, pendeta itu meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Hendra. Pertemuan itu dilakukan di ruang isolasi yang kini terasa lebih hangat dan hening, bukan lagi penuh dengan rasa takut. Di dalam ruangan itu, bukan hanya dua manusia yang saling menatap, melainkan dua jiwa yang dihadapkan pada kebenaran dan kasih karunia. Pendeta membuka percakapan dengan doa singkat, kemudian duduk di kursi dekat tempat tidur Hendra. Ia memandang Hendra dengan tatapan penuh belas kasih, tanpa penghakiman. Hendra, yang awalnya gugup, akhirnya membuka suara terlebih dahulu. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang hidupnya. Ia membuka luka demi luka, tentang masa kecil yang penuh kekerasan, ayah yang memaksanya membenci kelompok tertentu, dan lingkungan pergaulan yang menganggap kekerasan sebagai bentuk keberanian. Ia tumbuh dalam kemarahan yang tak pernah diberi ruang untuk disembuhkan. Aku tak pernah tahu apa itu kasih, katanya lirih. Yang kupelajari hanya, benci itu identitas, dan menyerang yang berbeda adalah kebenaran. Pendeta hanya diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Hendra melanjutkan dengan suara tercekat. Sampai suatu hari, aku membakar firman Tuhan. Dan ternyata, di sanalah aku justru pertama kali merasakan kasih dalam bentuk rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Ia menunjuk tangannya yang gosong, dan berkata, tangan ini hancur, tapi hatiku akhirnya mulai pulih. Pendeta bertanya lembut, apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup mengampunimu? Hendra menunduk lama, lalu mengangguk sambil menangis. Aku percaya, karena kalau tidak, kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Ia bercerita tentang mimpinya, tentang suara yang memanggil namanya, nyanyian lembut yang selalu datang setiap malam, dan sosok berjubah putih yang tak pernah menjauh darinya. Aku yakin, itu dia. Dia tidak meninggalkanku, walau aku membakar firman-Nya, ucapnya dengan suara serak. Mendengar pengakuan itu, pendeta pun tak kuasa menahan air matanya. Ia tahu, pertobatan ini bukan dibuat-buat. Ini bukan drama demi maaf publik. Ini adalah penyerahan tulus dari seseorang yang akhirnya sadar betapa kelam hidup yang telah dijalani. Kasih Tuhan itu tidak masuk akal bagi dunia, ujar sang pendeta, tapi justru karena itu kasih-Nya menyelamatkan. Dan kamu, Hendra, sudah membuka hatimu untuk kasih itu. Kata-kata itu membuat Hendra kembali menangis, namun kali ini dengan wajah yang lebih damai. Mereka menghabiskan waktu lebih dari 1 jam berbicara, berdoa, dan membaca beberapa ayat Alkitab. Salah satu yang dibacakan adalah 2 Korintus pukul 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat itu membuat Hendra menggenggam Alkitab yang ia pinjam dengan tangan kirinya, memeluknya seperti harta paling berharga. Dulu ia membakarnya, sekarang ia tak ingin melepaskannya. Sebuah kontras yang begitu dalam, mencerminkan transformasi sejati. Sebelum pendeta pulang, Hendra memohon satu hal, agar diperkenankan membuat surat permintaan maaf terbuka kepada seluruh umat Kristen, bukan untuk membela diri, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan sanggup mengubah bahkan orang paling berdosa sekalipun. Ia menuliskannya secara perlahan dibantu perawat, kalimat demi kalimat penuh air mata. Surat itu kemudian dibacakan di beberapa gereja, dan viral di media sosial. Banyak orang tersentuh, dan tidak sedikit yang mulai percaya kembali bahwa kasih Tuhan sungguh nyata. Namun tak semua orang mudah menerima perubahan Hendra. Beberapa tokoh agama lain, dan bahkan beberapa jemaat, masih marah dan belum bisa memaafkan. Mereka menyebut pertobatannya sebagai sandiwara, atau upaya untuk menghindari hukuman. Tapi pendeta yang membimbing Hendra hanya tersenyum dan berkata, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk menerima kasih-Nya. Dia datang justru ketika kita terjatuh paling dalam. Ia tahu bahwa buah pertobatan tidak tumbuh dalam semalam, tapi kesungguhan Hendra adalah benih yang nyata. Dalam beberapa hari setelah pengakuannya, Hendra tidak menunjukkan keinginan untuk pulih secara fisik. Ia tidak peduli lagi pada tangan gosongnya, atau kemungkinan kehilangan sebagian tubuhnya. Ia hanya ingin jiwanya diselamatkan. Kalau tangan ini harus hilang supaya aku mengenal Tuhan, maka biarlah begitu, ucapnya pada seorang dokter. Kata-katanya menyentuh bahkan para medis yang sebelumnya skeptis. Mereka mulai melihat Hendra bukan sebagai pelaku kejahatan, tapi sebagai seseorang yang sedang menjalani proses penyembuhan rohani. Malam sebelum hari pembaptisan, Hendra duduk sendiri di ranjang rumah sakit. Tak ada keramaian, tak ada sorotan kamera. Ia hanya menatap jendela dan berdoa dalam diam. Tuhan, bisiknya, aku tak layak, tapi aku datang. Jika Engkau masih menginginkanku, maka jadikan aku milik MU. Di titik inilah, Hendra tidak lagi mengandalkan pembenaran apapun. Ia menyerah sepenuhnya. Dan langit malam di luar jendela seakan menjadi saksi bisu, bahwa seseorang yang dulu menghina salib, kini bersedia memikulnya. Hari itu datang seperti embun pagi yang lembut, tidak diiringi suara trompet atau keramaian, namun menyimpan haru yang mendalam. Hendra, dengan tubuh lemah dan tangan kanan yang masih dibalut kain putih penuh luka, duduk di kursi roda di lorong rumah sakit. Hari itu, ia tidak dibawa ke gereja besar atau mimbar megah, melainkan ke kapel kecil di lantai dasar rumah sakit. Kapel itu sunyi, hanya diterangi cahaya alami dari jendela besar yang menyorot salib kayu di dinding depan. Di sanalah, sebuah peristiwa luar biasa akan terjadi, bukan karena kehebatannya, tapi karena kasih yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang hadir dalam kesederhanaan. Pendeta yang mendampingi Hendra, seorang perawat, 2 saksi dari gereja, dan seorang videografer gereja yang datang tanpa alat besar, hanya kamera kecil. Mereka duduk berjajar dalam diam, tak ada musik, tak ada perayaan. Wajah mereka menunduk, penuh rasa ingin tahu, namun juga dihantui oleh bayangan masa lalu Hendra. Mereka tahu siapa pria ini, pembakar Alkitab yang kini meminta untuk dibaptis. Bahkan ketika semuanya sudah siap, ada rasa tak percaya yang masih menyelimuti ruangan. Sebelum pembaptisan dimulai, pendeta mengajak Hendra berbicara terakhir kalinya. Di depan semua yang hadir, pendeta bertanya, apakah kamu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, satu-satunya yang sanggup mengampuni dosamu dan memberimu hidup yang baru? Hendra, dengan suara lemah namun tegas, menjawab, ya, saya mengakui. Saya telah membakar firman-Nya. Tapi sekarang saya ingin agar firman itu menyalakan hidup saya. Saya tak layak, tapi saya percaya kasih-Nya lebih besar dari dosaku. Suasana mendadak hening. Mata-mata mulai berkaca-kaca. Lalu, pendeta meminta Hendra untuk menundukkan kepala, sementara air baptisan disiapkan dalam baskom kecil di altar. Karena kondisi tubuhnya, pembaptisan tidak dilakukan dengan cara biasa, melainkan dengan air yang dipercikan di atas kepala Hendra. Saat air itu menyentuh dahinya, Hendra memejamkan mata dan menangis tanpa suara. Air mata jatuh bersamaan dengan air baptisan. Dalam bisikan doa, pendeta berkata, dengan nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, kamu dibaptis.
Dan dalam keheningan yang begitu dalam, seluruh ruangan seakan dipenuhi hadirat yang tak terlihat. Beberapa orang yang hadir tak kuasa menahan tangis. Mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar upacara agama. Mereka melihat jiwa yang dulu terbelenggu kini dibebaskan. Seorang perawat berkata pelan, "Aku merasa seperti melihat mujizat hari ini." Dan memang, tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang yang begitu membenci kini bisa mencintai. Bagaimana dari abu kebencian bisa tumbuh benih pertobatan yang begitu tulus. Hari itu, bukan hanya Hendra yang dibaptis, tapi juga hati orang-orang yang menyaksikan. Setelah pembaptisan, Hendra duduk dalam diam cukup lama. Ia menatap salib di depan kapel, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa suara, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu sabar menunggu dirinya, bahkan ketika ia menghinanya. Ia merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun yang mengikatnya tiba-tiba runtuh. Tangan gosongnya masih nyeri, tapi hati yang tadinya hangus kini mulai hijau kembali. Tidak ada sinar yang menyorot dari langit, tidak ada keajaiban visual, tapi yang terjadi di dalam lebih besar dari apapun yang terlihat. Kabar pembaptisan itu menyebar perlahan ke kalangan jemaat. Tidak semua langsung percaya. Masih banyak yang sinis, mencibir bahwa itu hanya akal-akalan untuk mendapatkan simpati atau menghindari hukum. Tapi mereka yang hadir di kapel hari itu tahu, mereka menyaksikan sesuatu yang sungguh dari hati. Pendeta bahkan menulis dalam jurnalnya malam itu, "Hari ini aku melihat kasih Tuhan turun ke tempat yang tak layak, dan justru di sanalah dia paling nyata." Kata-kata itu kemudian dibagikan ke komunitas gereja, dan banyak yang mulai membuka hati untuk memaafkan. Hendra tidak meminta apa-apa setelah pembaptisan. Ia tidak menginginkan perlakuan khusus, bahkan menolak saat pendeta menawarkannya untuk tinggal di rumah rehabilitasi rohani. "Saya ingin tetap di sini dulu," katanya, "karena saya ingin melayani dari tempat saya jatuh." Ia mulai meminta Alkitab kecil, menandai ayat-ayat yang menyentuh hatinya, dan berbicara dengan perawat lain tentang pengharapan dan pengampunan. Ia tahu, masa lalunya akan terus menghantuinya, tapi kini ia punya cahaya untuk membimbing langkah ke depan. Suatu malam, Hendra menulis satu kalimat di atas secari kertas yang ia tempelkan di dekat tempat tidurnya. Kalimat itu berbunyi, "Dulu aku membakar firman-Nya. Kini, firman itu membakar hatiku dengan kasih yang tak terpadamkan." Kalimat itu menjadi simbol perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari kebencian menuju pengampunan, dari pembakaran menuju pembaptisan, dari gelap menuju terang. Dan meskipun tangan kanannya tak akan pernah pulih, hatinya telah menemukan kesembuhan yang sejati. Hari itu, dunia tak berhenti berputar, berita tak meledak seperti viral lainnya. Namun di sebuah kapel kecil, satu jiwa diselamatkan. Bagi Tuhan, satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Dan bagi Hendra, hari itu bukan sekadar pembaptisan, tapi hari kelahirannya yang sesungguhnya. Bukan dalam tubuh yang baru, melainkan dalam kasih yang tak terpadamkan oleh dosa sebesar apapun. Pasca pembaptisan, kehidupan Hendra tidak serta-merta menjadi mudah. Justru badai pertama datang dari tempat yang tidak ia duga, keluarganya sendiri. Ibu dan saudara-saudaranya yang masih memegang ajaran agama lama langsung bereaksi keras ketika mendengar kabar pertobatannya. Mereka datang menjenguknya bukan dengan air mata rindu, melainkan dengan amarah yang menyala-nyala. "Kau telah mempermalukan darah dan nama keluarga," bentak kakaknya. Hendra hanya bisa tertunduk, menahan sesak di dada, karena ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk kebenaran yang ia temukan. Di luar rumah sakit pun, kabar tentang mantan pembakar Alkitab yang kini dibaptis menyebar seperti api di musim kemarau. Di satu sisi, sebagian jemaat menyambutnya dengan tangan terbuka dan air mata syukur, namun tak sedikit pula yang mencibir dan sinis. Mereka mempertanyakan ketulusan pertobatannya, menganggapnya hanya akal-akalan untuk meraih belas kasihan publik. Bahkan ada yang berkata, "Hati manusia siapa yang tahu? Jangan-jangan ini cuma sandiwara." Hendra menerima semuanya dengan diam. Ia sadar, pertobatan bukan tentang meyakinkan orang, melainkan tentang perjalanan batin antara dia dan Tuhan. Tak berhenti sampai di situ, Hendra mendapat ancaman dari kelompok ekstremis tempat ia dulu bernaung. Mereka merasa Hendra telah mengkhianati perjuangan mereka dan memalukan nama kelompok. Beberapa pesan mengancam keselamatannya mulai masuk ke ponsel perawat rumah sakit yang membantunya. Bahkan, suatu malam,
seseorang mencoba masuk ruang rawatnya dengan menyamar sebagai pengunjung. Beruntung, satpam rumah sakit bertindak cepat dan mencegah kejadian yang lebih buruk. Namun insiden itu membuat pihak rumah sakit memperketat penjagaan di sekitar ruangannya. Di tengah tekanan itu, Hendra mulai merasakan kesepian yang menusuk. Dunia tampak seperti berbalik melawannya. Keluarga menjauh, masyarakat mencibir, kelompok lamanya mengincarnya. Dalam doanya, ia sempat berteriak dalam hati, "Tuhan, apakah aku salah memilih jalan ini?" Tapi jawaban tak datang dalam gemuruh. Ia datang dalam keheningan malam, ketika ia membaca kembali ayat yang dulu ia injak-injak. "Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kepunyaanmu kerajaan surga." Ayat itu menamparnya, namun juga memeluknya dalam waktu yang sama. Dalam keterbatasannya, Hendra mulai menulis. Ia mencatat pengalaman-pengalaman rohaninya, kisah tentang malam ketika tangannya gosong dan hatinya tersentuh cahaya. Ia tidak menulis untuk diterbitkan, tapi untuk mengingat bahwa kasih Tuhan tak pernah gagal. Tulisan-tulisannya mulai dibacakan oleh pendeta dan dibagikan kepada jemaat muda. Beberapa anak muda terinspirasi dan bahkan menyatakan ingin kembali mendalami firman Tuhan. Tanpa disadari, benih kecil dari pertobatan Hendra mulai menumbuhkan buah di ladang lain. Namun Tuhan tidak membiarkannya berjalan sendiri. Dalam masa-masa kelam itu, seorang suster bernama Ruth mulai mendekatinya. Ia tidak banyak bertanya atau berkhotbah, tapi kehadirannya membawa kedamaian. Ruth hanya duduk, mendengarkan, dan tersenyum dengan tulus. "Aku tak tahu apa yang kamu lalui, Hendra," katanya suatu hari, "tapi aku tahu siapa yang berjalan bersamamu." Kata-kata itu sederhana, tapi meneguhkan. Bagi Hendra, Ruth menjadi seperti saudara dalam iman yang menopangnya di saat yang paling rapuh. Lambat laun, komunitas kecil terbentuk di sekeliling Hendra. Beberapa mantan narapidana, korban kekerasan, bahkan seorang mantan anggota ormas garis keras lainnya, mulai mendekat. Mereka datang bukan karena ingin melihat mukjizat, melainkan ingin mendengar kisah nyata tentang pengampunan. Dari ruang rumah sakit, suara pertobatan mulai bergema. Bukan lewat mikrofon atau layar, tapi lewat luka, air mata, dan ketulusan. Di tengah badai itu, satu hal tidak pernah padam. Semangat Hendra untuk memperbaiki apa yang pernah ia hancurkan. Ia mulai menyalin ayat-ayat Alkitab dengan tangan kirinya yang masih bisa digerakkan. Meskipun tulisannya tak seindah dulu, namun tiap goresan mengandung makna yang mendalam. "Dulu aku membakar kata-kata ini," katanya kepada Ruth. "Sekarang aku ingin menuliskannya satu demi satu, agar hatiku diisi kembali." Malam-malam yang dulu penuh dendam kini berubah menjadi malam penuh doa. Hendra belajar bernyanyi pelan-pelan lagu-lagu pujian, meski suaranya masih gemetar. Ia tahu dirinya belum sepenuhnya diterima dunia, tapi ia tidak butuh pengakuan dunia. Ia hanya ingin disambut oleh surga. Ia paham, pertobatan sejati bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan berani menanggung akibatnya sambil terus melangkah dalam terang yang baru. Dengan tubuh yang masih terbatas, hidup Hendra kini menjadi kesaksian berjalan. Ia tahu badai belum berhenti, dan kemungkinan besar akan terus menerjang. Tapi sekarang ia tidak berjalan sendirian. Ia telah memilih untuk berjalan bersama Sang Kebenaran. Dan meskipun jalan itu terjal, ia tahu bahwa setiap langkahnya menuju sesuatu yang lebih kekal. Setelah berbulan-bulan dirawat, luka di tubuh Hendra mulai mengering. Namun, luka di hati dan jiwanya justru terus diasah dan dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Sebuah keyakinan yang tidak lagi bergantung pada logika atau ajaran lama yang pernah ia anut. Ia tak lagi sekadar penyintas luka bakar, tapi kini menjadi simbol nyata dari kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan bahkan pelaku kekejian sekalipun. Di hari terakhirnya di rumah sakit, puluhan jemaat dari berbagai gereja hadir diam-diam mengelilingi bangsalnya. Tidak ada tepuk tangan, hanya pelukan dan doa. Mereka menyebutnya Saul yang menjadi Paulus di zaman ini. Ketika ia kembali ke dunia luar, Hendra tahu tantangan tidak akan lebih ringan. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya nama baik, tidak punya rumah, dan bahkan tidak punya penghasilan. Tapi ia memiliki satu hal, pengampunan dari Tuhan. Dan itu cukup untuk membuatnya melangkah. Dengan bantuan dari gereja dan beberapa donatur anonim, Hendra disediakan tempat tinggal kecil di pinggiran kota dan perlahan mulai membangun kehidupannya kembali.
Bukan sebagai penceramah atau pengkhotbah, tapi sebagai pelayan kecil di sebuah rumah singgah anak-anak jalanan. Di rumah singgah itu, Hendra menemukan makna baru dari kasih. Anak-anak yang tidak mengenalnya menerima dia tanpa prasangka. Mereka hanya melihat seorang pria yang dengan sabar membersihkan luka mereka, menyuapi mereka, dan mengajari mereka membaca. Salah satu anak bertanya polos, "Om, tangan Om kenapa gosong?" Hendra tersenyum dan menjawab, "Karena dulu Om menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan gak marah. Dia malah sembuhkan Om." Anak itu terdiam sejenak, lalu memeluk Hendra erat-erat. Tangisan kecil itu menjadi suara paling jujur yang pernah ia dengar. Kabar tentang kehidupan barunya tersebar perlahan. Kali ini tidak lewat media, tetapi dari mulut ke mulut. Beberapa gereja mengundangnya untuk berbicara, bukan sebagai pendeta, tapi sebagai saksi hidup. Ia tak berkhotbah panjang, ia hanya bercerita. Tentang malam ia membakar puluhan Alkitab, tentang rasa panas yang menyergap tangannya, tentang teriakan minta tolong yang tidak ada seorang pun dengar kecuali Tuhan. Ia cerita tentang mimpi aneh, doa-doa asing yang kini ia hafal, dan air yang menjamah kepalanya dalam pembaptisan yang mengubah segalanya. Suatu hari, seorang wartawan yang dulu memberitakan perbuatannya secara negatif datang mewawancarainya kembali. Tapi kali ini, sang wartawan datang dengan air mata. Ia menunjukkan salinan Alkitab yang terbakar sebagian, yang dulu ia temukan di lokasi kejadian, dan menyimpannya sebagai bukti kebobrokan. Kini, ia ingin menyerahkannya kembali pada Hendra sebagai tanda rekonsiliasi. "Saya menyimpan ini sebagai pengingat bahwa jahat itu nyata," katanya, "tapi sekarang saya ingin mengingat bahwa pengampunan itu lebih nyata." Hendra menerima dengan tangan gemetar. Komunitas yang dulu membencinya perlahan mulai melunak. Bahkan, beberapa tokoh dari ormas lamanya diam-diam mengunjunginya. Bukan untuk mengancam, tapi karena ingin tahu apa yang membuatnya berubah. Percakapan-percakapan singkat itu, di warung kopi atau di pinggir jalan, menjadi pintu kecil bagi api kasih yang dulu mereka injak. "Gue nggak ngerti lo, Hendra," kata seorang mantan rekan lamanya, "tapi lo sekarang lebih tenang. Gue iri." Namun, tidak semua cerita berakhir manis. Masih ada ancaman, masih ada cibiran, bahkan lemparan batu ke rumah kecilnya beberapa malam. Tapi yang berbeda kini adalah reaksinya. Dulu ia akan marah, kini ia mendoakan. Dulu ia membalas, kini ia bersyukur. Api yang dulu ia gunakan untuk menghancurkan, kini justru menjadi cahaya yang ia bawa dalam setiap langkah kecilnya. Ia tidak lagi melawan dengan kekuatan, tapi dengan kasih. Karena ia tahu, kasih itulah yang membuat tangannya gosong itu kini menjadi tangan yang memberkati. Ruth, suster yang dulu merawatnya, kini menjadi sahabat dekat dan rekan pelayanan. Mereka tidak bicara tentang cinta secara romantis, tapi cinta dalam pelayanan. Mereka membentuk tim kecil, mengunjungi korban kekerasan agama, dan memberikan pelukan serta telinga untuk mendengar. Tak ada agenda besar, hanya tindakan nyata. Dan dari tindakan-tindakan kecil itulah, kehidupan baru bertumbuh. Hendra pun berkata suatu hari, "Aku tidak butuh mimbar. Aku hanya ingin jadi bukti bahwa Tuhan tak pernah salah memilih orang untuk diubah." Di tengah malam yang hening, kadang Hendra memandangi tangannya yang gosong. Luka itu tidak akan hilang. Tapi baginya, itu bukan lagi simbol dosa, melainkan simbol anugerah. Setiap bekas luka adalah kesaksian hidup yang Tuhan izinkan terjadi agar banyak yang diselamatkan. Dan di sanalah ia berdiri, mantan pembakar Alkitab yang kini menjadi penjaga kasih Tuhan. Bukan karena ia layak, tapi karena Tuhan memang sanggup mengubahkan siapa saja. Dari seorang pembenci iman hingga menjadi saksi hidup kasih Tuhan, perjalanan Hendra adalah bukti nyata bahwa api kebencian tidak akan pernah mampu mengalahkan terang pengampunan. Tangannya yang gosong bukan lagi aib, melainkan mahkota anugerah yang Tuhan sendiri bentuk di atas luka. Ia membakar Alkitab, tapi justru diselamatkan oleh firman yang tak bisa dilenyapkan api. Di tengah reruntuhan iman yang dulu ia injak, tumbuh kehidupan baru yang berakar pada kasih tak bersyarat. Inilah kisah tentang bagaimana Tuhan tidak hanya membalas, tapi membentuk. Tidak hanya menghakimi, tapi menebus. Dan dari abu kehancuran, ia bangkitkan seorang pelayan sejati. As ChatGPT.